Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas M, kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai akuntansi keuangan menengah 1, chapter 13, Current Liabilities, Provision, and Contingencies. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Pramaswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Mani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lali Kristabella dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban lancar atau current liabilities. Biasanya dalam laporan posisi keuangan, ini disebut sebagai utang jangka pendek atau utang lancar. Nah, kewajiban ini diklasifikasikan sebagai lancar jika diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dari sini saya akan menjelaskan ke-6 jenis kewajiban lancar. Yang pertama itu ada accounts payable atau utang usaha. Ini merupakan saldo yang harus dibayarkan kepada pihak lain atas barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli secara kredit atau open account. Utang ini muncul karena adanya jeda waktu antara diterimanya barang dengan waktu pembayaran, dengan syarat kredit yang umum berkisar antara 30 hingga 60 hari. Lalu, hal penting yang harus diperhatikan di sini adalah ketepatan waktu pencatatan. Perusahaan harus memastikan bahwa utang diakui saat hak milik atas barang tersebut resmi berpindah, terutama pada transaksi yang terjadi di sekitar akhir periode akuntansi, agar laporan keuangan menyajikan nilai utang yang akurat. Yang berikutnya ada notes payable atau utang wesel. Berbeda dengan utang usaha biasa, utang wesel ini didasarkan pada janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa depan. Utang ini bisa timbul dari transaksi pembelian, pembiayaan, atau pinjaman bank. Wesel dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu wesel berbunga dan wesel tanpa bunga. Pada wesel berbunga, beban bunga dihitung secara berkala dari nilai nominal. Sedangkan pada wesel tanpa bunga, bunga sebenarnya tetap dikenakan namun dipotong langsung di awal, sehingga kas yang diterima perusahaan lebih rendah dari nilai nominal yang harus dibayar saat itu tempo. Berikutnya yang ketiga ada current maturities of long-term debt atau utang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, bagian dari utang jangka panjang ini seperti obligasi atau utang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan ke depan. Bagian yang jatuh tempo ini harus dipindahkan klasifikasinya ke kewajiban lancar. Namun, bagian utang ini tetap dipertahankan sebagai kewajiban jangka panjang jika akan dilunasi menggunakan dana dari penerbitan utang jangka panjang yang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Selain itu, jika perusahaan melanggar perjanjian utang atau kovenan, kreditur berhak menagih utang tersebut sewaktu-waktu, maka utang jangka panjang tersebut wajib diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya, yang keempat yaitu short term obligation expected to be refinanced, yaitu utang jangka pendek yang dijadwalkan jatuh tempo tahun ini. Namun, perusahaan bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut menjadi utang jangka panjang. Berdasarkan kriteria standar akuntansi, utang jangka pendek ini dapat dikecualikan dari kewajiban lancar hanya jika perusahaan memiliki hak legal yang pasti untuk menunda penyelesaian utang tersebut minimal selama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Hak menunda pembayaran ini harus sudah sah dan ada pada tanggal laporan posisi keuangan. Jika kontrak pendanaan kembali baru selesai setelah tanggal pelaporan, utang tersebut tetap harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Yang kelima ada dividends payable atau utang dividen. Utang ini terjadi ketika Dewan Direksi mengumumkan secara resmi pembagian dividen kas kepada para pemegang saham. Sejak tanggal deklarasi tersebut, perusahaan secara hukum memiliki kewajiban kepada pemegang saham yang bertindak sebagai kreditur.
karena dividen kas umumnya dibayarkan dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu 3 bulan, maka pos ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Perlu dicatat bahwa dividen akumulasi pada saham preferen yang belum dideklarasikan tidak boleh diakui sebagai utang. Begitu juga dengan dividen dalam bentuk saham. Karena tidak memerlukan arus keluar aset di masa depan, maka tidak dicatat sebagai kewajiban lancar, melainkan dilaporkan di bagian ekuitas. Lalu yang keenam, customer advances and deposit, uang muka dan setoran pelanggan. Akun ini menampung setoran tunai dari pelanggan atau karyawan yang nantinya dapat dikembalikan, atau uang muka untuk pelaksanaan kontrak jasa di masa depan. Contohnya adalah uang jaminan yang diterima perusahaan atas peminjaman alat atau fasilitas tertentu. Untuk memastikan tidak ada kerusakan properti, uang jaminan ini merupakan berikutnya. Yang keenam adalah customer advances and deposit. Akun ini menampung setoran tunai dari pelanggan atau karyawan yang nantinya dapat dikembalikan atau uang muka untuk pelaksanaan kontrak jasa di masa depan. Contohnya adalah uang jaminan yang diterima perusahaan atas peminjaman alat atau fasilitas tertentu untuk memastikan tidak ada kerusakan properti. Uang jaminan ini merupakan kewajiban bagi perusahaan karena harus dikembalikan setelah hubungan kontrak selesai. Klasifikasinya sebagai kewajiban lancar atau jangka panjang ditentukan berdasarkan waktu pelaksanaan kontrak atau perkiraan tanggal pengembalian setoran tersebut. Baik, current liabilities yang selanjutnya adalah unearned revenue. Jadi apa itu unearned revenue? Secara sederhana, itu kas yang sudah kita terima dari pelanggan tetapi kita belum memberikan barang atau jasanya. Karena kita masih berhutang kinerja kepada pelanggan, maka pos ini dilaporkan sebagai kewajiban lancar bukan sebagai pendapatan. Contohnya adalah tiket pesawat yang sudah terjual tapi penerbangannya masih bulan depan. Kemudian ada langganan majalah yang sudah dibayar tapi majalahnya belum dikirim. Nah, jurnalnya ada 2 tahap. Yang pertama adalah saat menerima uang muka, yaitu debit cash pada kredit unearned revenue. Kemudian saat jasanya diberikan atau barangnya dikirim, itu debitnya unearned revenue pada kredit revenue. Nah, ilustrasinya seperti ketika universitas itu menjual tiket sepak bola musiman. Nah, di awal dia menerima uang tunai dan mencatat utang. Jadi jurnalnya ada di sebelah kiri pada 6 Agustus, yaitu cash pada unearned sales revenue sebesar 500.000. Nah, kemudian setelah setiap pertandingan selesai, barulah utang itu diakui sebagai pendapatan. Untuk jurnal yang kanan pada tanggal 7 September, yaitu unearned sales revenue pada sales revenue sebesar 100.000 untuk mencatat pendapatan dari tiket sepak bola. Nah, mengapa unearned revenue ini tidak langsung diakui sebagai pendapatan? Nah, karena prinsip pengakuan pendapatan mengharuskan kinerja dari perusahaan ini selesai terlebih dahulu. Selanjutnya ada sales and value added tax payable. Jadi di sini terdapat 2 jenis pajak konsumsi yang sering membingungkan. Yang pertama ada sales taxes dengan value added taxes atau VAT. Nah, perbedaan utama ini ada pada mekanisme pemungutannya. Jadi sales tax itu dipungut hanya 1 kali, yaitu di tingkat konsumen akhir oleh pengecer. Sederhana tapi rawan penghindaran. Contoh jurnal penjualannya itu penjualan $2.400 dengan pajak 10%, maka kita catat cash $2.640, sales revenue $2.400 dan utang ke pemerintah sebesar $240. Nah, kemudian untuk VAT atau pajak pertambahan nilai itu berbeda. Nah, VAT dipungut di setiap tahap rantai pasok dari produsen, distributor, hingga pengecer. Nah, keunggulannya adalah self-correcting mechanism. Artinya setiap bisnis di rantai pasok akan meminta kredit pajak atas VAT yang sudah dibayarnya ke pemasok. Nah, ilustrasinya adalah pabrik roti ini membeli gandum dari petani dengan VAT
$100, pabrik ini berhak mengkredit $100 tersebut. Saat pabrik menjual ke supermarket dengan VAT $200, pabrik hanya menyetor $100 ke negara karena sudah dikredit. Demikian seterusnya hingga konsumen akhir. Nah, pada akhirnya konsumenlah yang menanggung seluruh VAT. Jadi, kesimpulannya, sales tax itu sederhana tapi rawan kecurangan. Sedangkan VAT itu lebih rumit pencatatannya tetapi lebih aman bagi negara. Berikutnya ada income taxes payable. Jadi, income taxes payable itu adalah pajak yang terutang berdasarkan penghasilan. Penghasilan kena pajak menurut laporan pajak perusahaan, bukan laporan keuangan IFRS, tetapi income taxes payable ini diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar karena umumnya jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah perusahaan membayar angsuran sepanjang tahun berdasarkan estimasi total pajak tahunan. Jika estimasinya kurang, akan ada tambahan. Jika lebih, ada kelebihan bayar yang bisa direstitusi. Ada satu catatan penting, yaitu seringkali laba menurut pajak itu berbeda dengan laba menurut IFRS. Nah, perbedaan ini menimbulkan apa yang disebut sebagai pajak tangguhan atau deferred tax. Nah, satu lagi untuk badan usaha seperti PT atau CV ada income taxes payable. Tetapi untuk firma atau UD, pajak itu tidak dicatat di laporan keuangan perusahaan karena ditanggung langsung oleh pemilik. Jadi jurnalnya itu sederhana. Di akhir periode debit income tax expense pada kredit income tax payable. Selanjutnya ada employee related liabilities. Jadi membahas terkait liabilitas yang terkait dengan karyawan. Jadi yang pertama kita akan membahas komponen utama pemotongan gaji. Jadi setiap perusahaan ini wajib memotong gaji karyawan untuk beberapa komponen. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama ada social security taxes. Ini adalah iuran jaminan sosial seperti pensiun, kesehatan, dan PHK. Tarifnya biasanya sama antara pekerja dan perusahaan, misalnya 8% masing-masing. Yang kedua ada income tax withholding, yaitu adalah PPh pasal 21 yang dihitung berdasarkan tarif progresif, status nikah, dan jumlah tanggungan. Yang ketiga ada union dues, yaitu adalah atau pemotongan lainnya seperti iuran serikat pekerja, premi asuransi, atau tabungan. Nah, jadi kita lihat contoh jurnalnya, misalkan gaji mingguan total itu sebesar $10.000, dipotong social security sebesar $800, PPh sebesar $1.320, dan iuran serikat sebesar $88. Maka gaji bersih yang diterima karyawan adalah $7.792. Nah, di sini kita catat beban gaji kotor sebesar $10.000 atau salaries and wage expense, utang ke pemerintah $1.320 untuk PPh, utang social security totalnya $1.600. Nah, di sini kita perlu hati-hati. Jadi di jurnal kita utang social security ini baru $800 dari potongan karyawan. Nanti perusahaan akan menambah lagi $800 sebagai beban tambahan. Jadi jurnal akhirnya itu salaries and wages expense $10.000 pada withholding taxes payable $1.320, social security tax payable $800, union dues payable $88, dan cash sebesar $7.792. Pada slide ini kita akan membahas mengenai compensated absence atau cuti. Nah, cuti berbayar ini seperti cuti tahunan atau cuti sakit. Jadi kita harus tahu kapan untuk mengakui liabilitasnya. Aturan akrualnya untuk kapan diakui sebagai liabilitas itu yang pertama adalah vested, jadi artinya tetap dibayar meskipun karyawan berhenti, maka wajib diakui sebagai liabilitas. Nah, jika bersifat accumulated itu bisa dibawa ke tahun depan tetapi hilang jika berhenti, tetapi tetap wajib diakui. Nah, tapi jika non accumulating itu digunakan atau hangus dan tidak dibayar saat berhenti, maka tidak perlu diakui sampai karyawan itu benar-benar mengambil cuti. Contohnya adalah 10 karyawan mengakumulasi 20 minggu cuti di tahun 2022 dengan rate $480 per minggu. Nah, di tahun 2022 kita akrual beban dan liabilitas sebesar $9.600. Di 2023 saat cuti diambil, rate itu sudah naik jadi $540, maka kita bayar $10.800. Liabilitasnya berkurang $9.600 dan selisih $1.200 menjadi beban tambahan di tahun 2023.
Jadi jurnalnya yang ini ada salaries and wages expense pada salaries and wages payable sebesar 9.600. Kemudian jurnal selanjutnya ada salaries and wages payable sebesar 9.600, salaries and wages expense 1.200 pada cash sebesar 10.800. Baik, yang terakhir yaitu ada profit sharing atau bonus plans. Nah, bonus karyawan itu bukan distribusi laba seperti dividen. Bonus adalah beban operasional karena merupakan imbalan atas jasa karyawan. Nah, jurnalnya adalah saat bonus diumumkan itu debit salaries and wages expense pada kredit salaries and wages payable. Nah, kemudian saat dibayar yaitu jurnalnya kita debit utang, salaries and wages payable, dan kredit cash. Konsep yang sama ini berlaku untuk conditional expense lainnya seperti sewa yang berdasarkan persentase penjualan atau royalti per unit produksi. Di sini ada salaries and wages expense 10.700 pada salaries and wages payable sebesar 10.700. Kemudian ada salaries and wages payable 10.700 pada cash 10.700. Selanjutnya ada provision. Provision adalah kewajiban atau liabilitas yang jumlah maupun waktu pembayarannya belum dapat diketahui secara pasti. Provision sangat umum ditemukan dalam laporan keuangan dan dapat diklasifikasikan sebagai current maupun non-current liabilitas tergantung kapan kewajiban tersebut diperkirakan akan dibayar. Contoh provision antara lain yang pertama ada warranty, yang kedua lawsuit, yang ketiga restructuring, dan yang terakhir environmental damage. Perbedaan utama provision dengan liabilitas biasa seperti account payable adalah adanya tingkat ketidakpastian yang lebih besar terkait jumlah atau waktu pembayaran kewajiban tersebut. Namun perusahaan tidak boleh sembarangan mengakui provision. Nah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi provision hanya dapat diakui apabila memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama, perusahaan memiliki present obligation akibat peristiwa di masa lalu. Yang kedua, kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut bersifat probable atau lebih besar dari 50%. Lalu yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak boleh mengakui provision dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya ada beberapa contoh pengakuan provision dalam praktik perusahaan. Yang pertama, ada pengakuan provision pada waranti atau garansi produk. Dalam contoh ini, Santos SA memberikan garansi selama 3 tahun atas produk listrik yang dijual kepada pelanggan. Karena penjualan produk dengan garansi menciptakan legal obligation, perusahaan memiliki kewajiban untuk memperbaiki atau mengganti produk apabila terjadi kerusakan. Walaupun biaya perbaikannya belum benar-benar terjadi, perusahaan memperkirakan akan ada klaim garansi di masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui provision untuk estimated warranty cost. Lalu yang kedua, pengakuan provision pada refunds atau pengembalian barang pelanggan. Pada kasus Christian Dior, perusahaan memiliki kebijakan refund kepada pelanggan yang tidak puas meskipun tidak ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Karena kebijakan tersebut sudah diketahui pelanggan, maka muncul constructive obligation atau kewajiban yang timbul dari tindakan dan kebiasaan perusahaan. Akibatnya, perusahaan memperkirakan akan ada sejumlah barang yang dikembalikan pelanggan di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengakui provision berdasarkan estimasi biaya refund. Lalu yang ketiga ada provision pada lawsuit atau gugatan hukum. Dalam contoh ini, seorang karyawan menggugat WM Morrison Supermarket akibat kecelakaan kerja. Namun pengacara perusahaan menilai kemungkinan perusahaan kalah kurang dari 50%. Karena probabilitas pembayaran dianggap tidak probable, maka perusahaan tidak perlu mengakui provision dalam laporan keuangan. Jadi, pengakuan provision pada lawsuit sangat bergantung pada kemungkinan perusahaan harus melakukan pembayaran di masa depan. Jika kemungkinan kalah besar, maka provision diakui, tetapi jika kemungkinan kalah kecil, maka provision tidak dicatat.
Nah, setelah provision diakui, perusahaan harus menentukan jumlah provision yang akan dicatat dalam laporan keuangan. Menurut IFRS, provision diukur menggunakan best estimate, yaitu estimasi terbaik mengenai jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan keuangan. Dalam menentukan estimasi tersebut, manajemen menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan pengalaman masa lalu, diskusi dengan ahli, dan informasi relevan lainnya. Contohnya pada Toyota. Karena Toyota menjual banyak kendaraan, perusahaan harus memperkirakan berapa banyak mobil yang kemungkinan mengalami kerusakan selama masa garansi serta berapa biaya perbaikannya. Oleh karena itu, Toyota menggunakan probability atau kemungkinan terjadinya klaim untuk menghitung estimated warranty liability. Contoh yang kedua adalah Carrefour. Carrefour memperkirakan jumlah customer refund berdasarkan pengalaman pengembalian barang sebelumnya. Karena refund terjadi dalam jumlah besar dan terus-menerus, perusahaan menggunakan estimasi rata-rata untuk menentukan provision refunds. Sedangkan pada contoh ketiga, Novartis, perusahaan memperkirakan jumlah kewajiban lawsuit berdasarkan kemungkinan hasil gugatan hukum yang sedang berlangsung. Jika kemungkinan kalah tinggi, maka perusahaan harus mengakui provision sesuai estimasi pembayaran yang paling mungkin terjadi. Selain itu, IFRS juga menyatakan bahwa perusahaan perlu mempertimbangkan time value of money dan kemungkinan perubahan kondisi di masa depan apabila pengaruhnya material terhadap estimasi provision. Selanjutnya, ada beberapa jenis provision yang umum ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah lawsuit, yaitu provision yang timbul akibat gugatan hukum. Yang kedua, warranties, yaitu kewajiban perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti produk yang masih dalam masa garansi. Yang ketiga adalah consideration payable, yaitu kewajiban pembayaran tambahan tertentu kepada pihak lain berdasarkan perjanjian bisnis. Lalu yang keempat ada environmental obligation, yaitu kewajiban perusahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, misalnya biaya pembersihan limbah atau penutupan tambang. Lalu yang kelima, onerous contract, yaitu kontrak yang biaya pemenuhannya lebih besar dibanding manfaat ekonomi yang diperoleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah restructuring provision, yaitu biaya yang muncul ketika perusahaan melakukan reorganisasi bisnis seperti penutupan cabang, PHK, atau perubahan struktur operasi perusahaan. Walaupun jenis provision berbeda-beda, semuanya tetap harus memenuhi syarat recognition of provision sesuai IFRS sebelum dapat diakui dalam laporan keuangan. IFRS juga mewajibkan perusahaan memberikan disclosure yang cukup pada notes to financial statement agar pengguna laporan keuangan dapat memahami sifat, estimasi, dan resiko dari provision yang dimiliki perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang litigation provision. Litigation provisions adalah ketentuan akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan mencatat kewajiban yang timbul akibat tuntutan hukum, baik yang sedang berlangsung maupun yang masih berupa ancaman. Nah, dalam menentukan apakah kewajiban itu harus dicatat, ada tiga faktor utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah waktu kejadian, yaitu apakah penyebab tuntutan sudah terjadi sebelum atau pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua adalah probabilitas hasil yang tidak menguntungkan, yaitu seberapa besar kemungkinan perusahaan akan kalah dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk mengestimasi kerugian. Di sini di kemampuan untuk mengestimasi kerugian ini di sini menjelaskan kayak apakah jumlah kerugian bisa diperkirakan secara wajar. Liability hanya dapat dicatat jika ketiga syarat tersebut terpenuhi. Yang pertama, kejadian sudah terjadi, kemungkinan kalah besar, dan kerugian dapat diestimasi. Selain itu, untuk gugatan yang belum diajukan, perusahaan tetap harus menilai kemungkinan gugatan akan terjadi dan kemungkinan hasilnya itu merugikan. Namun dalam praktiknya, perusahaan jarang menyebutkan angka kerugian secara spesifik karena hal tersebut bisa memperlemah posisi mereka di pengadilan dan mendorong pihak penggugat menjadi lebih agresif. Oleh karena itu, biasanya perusahaan hanya mencatat dalam bentuk ketentuan umum atau general provision. Kemudian lanjut ke warranty provision. Di sini, warranty atau garansi adalah kewajiban perusahaan untuk memperbaiki atau mengganti produk jika terjadi kerusakan di masa depan. Nah,
Karena menimbulkan biaya setelah penjualan, maka dalam akuntansi, garansi ini dicatat sebagai kewajiban atau provision. Terdapat dua jenis waranti atau garansi. Yang pertama adalah assurance type warranty. Di sini adalah garansi yang sudah termasuk dalam harga jual produk. Fungsinya itu untuk menjamin bahwa produk dalam kondisi baik saat dijual. Jenis ini dicatat sebagai beban dan menimbulkan waranti liability. Yang kedua adalah service type warranty. Ini tipe ini merupakan garansi tambahan yang dijual terpisah dari produk. Karena merupakan layanan tambahan, maka dicatat sebagai unearned revenue dan diakui sebagai pendapatan secara bertahap selama masa garansi. Jadi perbedaan utamanya adalah kalau yang assurance type warranty atau assurance type garansi itu dicatat sebagai beban, sedangkan service type warranty itu dicatat sebagai pendapatan. Baik, kemudian saya akan melanjutkan materi ini tentang consideration payable. Consideration payable adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan sebagai bagian dari strategi penjualan. Contohnya itu seperti diskon, kupon, cashback, atau hadiah yang sering disebut premium. Tujuan dari program ini itu untuk menarik minat pelanggan agar membeli produk dalam jumlah lebih banyak atau lebih sering. Namun, dalam akuntansi, hal ini tidak hanya dianggap sebagai strategi pemasaran, tetapi juga sebagai kewajiban. Kenapa sebagai kewajiban? Karena ketika perusahaan itu sudah menjanjikan sesuatu kepada pelanggan, maka perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh karena itu, meskipun pelanggan belum menukarkan kupon atau hadiah yang didapatinya, perusahaan itu harus mencatat kewajiban. Sesuai dengan prinsip akuntansi, beban harus diakui pada saat penjualan terjadi. Jadi, saat produk terjual, perusahaan itu harus langsung mencatat estimasi biaya dari hadiah atau imbalan tersebut sebagai premium expense. Di sisi lain, perusahaan juga mencatat kewajiban yang disebut dengan premium liability, yaitu perkiraan jumlah klaim dari pelanggan yang akan terjadi di masa depan. Karena tidak semua pelanggan akan menukarkan kupon atau hadiah, maka perusahaan itu harus membuat estimasi berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi intinya, setiap janji kepada pelanggan itu akan dianggap sebagai kewajiban dan harus dicatat sejak awal, bukan saat pelanggan itu benar-benar mengklaim haknya atau hadiah atau seperti kupon cashback itu. Selanjutnya yaitu environmental provision. Perusahaan yang menggunakan aset jangka panjang dalam industri itu seringkali punya kewajiban untuk membongkar atau memulihkan lokasi aset setelah aset itu tidak terpakai. Nah, kewajiban ini itu namanya asset retirement obligation atau environmental liability. Nah, untuk provision ini atau environmental provision ini itu dicatat bukan sebagai beban langsung, tapi sifatnya menambah nilai aset karena biaya ini adalah syarat operasional untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut. Contoh kewajiban yang memicu environmental provision yang pertama adalah pembongkaran fasilitas nuklir, lalu ada pembongkaran platform minyak dan gas, terus juga ada pemulihan pertambangan dan terakhir penutupan tempat pembuangan air atau landfill. Nah, untuk langkah pencatatannya, untuk mencatat liabilitas lingkungan ini, yang pertama, saat aset mulai beroperasi itu catat dengan atau sebesar nilai present value-nya. Lalu setiap tahun itu mengakui dua beban, yaitu depreciation expense dan juga interest expense. Lalu yang ketiga, itu saat penyelesaian atau saat kewajiban diselesaikan, itu membandingkan nilai atau selisih antara nilai liabilitas atau estimasinya dengan kas yang dibayarkan secara aktual. Untuk contoh kasusnya, yaitu asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Walker Company itu mendirikan sebuah anjungan minyak di Teluk Meksiko. Nah, Walker ini secara hukum diwajibkan untuk membongkar dan memindahkan anjungan tersebut pada akhir masa manfaatnya, yang diperkirakan berlaku selama 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa biaya pembongkaran dan pemindahan tersebut itu mencapai $1 juta. Nah, berdasarkan tingkat diskonto itu sebesar 10%, nilai wajar liabilitas lingkungan diperkirakan sebesar $620-920. Itu didapatkan dari estimasi biaya pembongkarannya itu sebesar 1 juta dikalikan dengan nilai present value-nya itu sebesar 0,620-92. Maka di sini Wildcat mencatat liabilitasnya yaitu aset tetap atau drilling platform sebesar 620-920 pada environmental liability. Itu di kredit sebesar 620-920. Selanjutnya, Wildcat juga mencatat penyusutan setiap tahunnya selama 5 tahun. Maka
620.920 dibagikan dengan 5 tahun, hasilnya sebesar 124.184. Maka untuk jurnalnya, depreciation expense di debit sebesar 124.184 pada akumulasi depresiasi plan aset itu sebesar 124.180. Selain pencatatan penyusutan, maka juga mencatat bunga dan peningkatan liabilitas lingkungan di tahun pertama, yaitu 620.920 dikalikan dengan 10%, yaitu 620.920 dikalikan dengan 10% atau tingkat diskontonya sebesar 10%. Hasilnya 62.092. Nah, untuk jurnalnya itu interest expense sebesar 62.092, ada environmental liability sebesar 62.092. Nah, pada tanggal 10 Januari, Vulcan menandatangani kontrak dengan Reclaimers untuk membongkar anjungan tersebut dengan harga kontrak sebesar 995.000. Nah, Vulcan membuat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan kewajiban. Nah, ternyata untuk membongkar anjungan tersebut itu biayanya sebesar 995.000. Maka ada selisih dari estimasi pembongkaran di awal sebesar 1 juta dengan biaya pembongkaran aktualnya. Nah, maka untuk jurnalnya itu environmental liability di debit sebesar 1 juta pada gain on settlement of environmental itu selisih dari estimasi dengan aktualnya atau biaya pembongkaran aktualnya sebesar 5.000 dan cash sebesar 995.000. Selanjutnya yaitu onerous contract, yaitu kontrak di mana biaya tak terhindarkan untuk memenuhi kewajiban kontrak melebihi manfaat ekonomis yang diharapkan diterima. Nah, biaya ini atau provision ini dicatat sebesar biaya terendah di antara dua pilihan. Yang pertama yaitu biaya untuk memenuhi kontrak sampai selesai, lalu pilihan kedua adalah ganti rugi atau denda yang timbul akibat kegagalan dalam memenuhi kontrak. Nah, untuk contoh kasusnya di sini asumsikan bahwa di sini Sumat memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain. Tapi sayangnya kontrak fasilitas lama itu masih berlaku sampai 3 tahun ke depan. Nah, di sini Sumat tidak bisa membatalkan kontrak sewanya kondisinya dan juga tidak dapat menyewakan kembali pabrik tersebut ke pihak lain. Maka dan biaya yang diperkirakan untuk memenuhi kontrak memberatkan ini adalah sebesar 200.000 euro. Nah, maka di sini Sumat membuat jurnal sebesar 200.000 euro dengan akun loss on list contract di akun debit, di posisi debit sebesar 200.000 euro pada list contract liability sebesar 200.000 euro. Nah, tapi ketika kondisinya di situ Sumart dapat membatalkan sewa dengan membayar penalti sebesar 175.000, maka di sini yang kita catat liabilitas itu sebesar 175.000 karena menggunakan prinsip least net cost of accepting contract atau biaya terendah di antara dua pilihan tersebut. Maka jurnalnya loss on lease contract sebesar 175.000 pada lease contract liability sebesar 175.000. Selanjutnya yaitu restructuring provision, yaitu program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material itu yang pertama mengubah ruang lingkup bisnis atau cara bisnis dijalankan. Nah, contoh yang termasuk kategori restrukturisasi yang pertama adalah penjualan atau penghentian lini bisnis, lalu penutupan operasi di suatu negara atau wilayah, lalu perampingan struktur manajemen dan relokasi seluruh operasi bisnis. Lalu di sini biaya yang boleh dan tidak boleh dikategorikan atau masuk sebagai restructuring provision menurut IFRS yang pertama, untuk biaya yang boleh dimasukkan ada pesangon karyawan atau termination cost. Lalu ada penalti pemutusan kontrak dan juga onerous contract provision. Untuk kategori yang tidak boleh dimasukkan, yang pertama adalah investasi dalam sistem baru, lalu ada tingkat pemanfaatan fasilitas yang lebih rendah, lalu biaya pelatihan atau relokasi karyawan, lalu biaya pemindahan aset atau operasi, terus juga biaya administrasi atau pemasaran, dan alokasi biaya overhead perusahaan serta biaya kerugian operasi di masa depan. Sebagai catatan, selain syarat umum provision, pada restructuring provision ini punya dua syarat tambahan. Yang pertama, harus ada rencana formal yang terperinci dan juga harus rencana tersebut harus sudah dikomunikasikan. Karena constructive obligation itu baru timbul pada ketika pihak lain itu punya ekspektasi yang sah. Kalau misalnya rencana itu masih rahasia internal, ya berarti belum ada obligasi kepada siapa. Lalu self insurance ini itu bukan
asuransi sungguhan, tetapi adalah pengambilan risiko sendiri atau risk assumption, di mana perusahaan itu memilih tidak membeli polis asuransi karena alasan tertentu. Misalnya risikonya tidak bisa diasuransikan, lalu premi terlalu mahal, dan atau memang keputusan bisnis untuk menanggung sendiri. Self-insurance itu tidak memenuhi syarat sebagai provision karena tidak ada past event. Jadi tidak ada liabilitas yang dicatat sebelum musibah itu benar-benar terjadi. Dan syarat lainnya atau alasan lainnya itu karena perusahaan tidak bisa berutang pada dirinya sendiri. Ada situasi di mana pengakuan liabilitas itu diperbolehkan, yaitu ketika kerugian dari pihak lain sudah terjadi sebelum tanggal pelaporan keuangan. Nah, di sini yang boleh diakui sebagai kewajiban yaitu provision untuk kemungkinan kebakaran yang belum terjadi di masa depan meskipun historis terjadi rata-rata 3 kali per tahun. Dan yang tidak boleh diakui yaitu liabilitas untuk cedera pihak ketiga yang sudah terjadi sebelum tanggal laporan keuangan, meskipun klaimnya itu belum diajukan. Selanjutnya itu penjelasan terkait disclosure related provision. Nah, berdasarkan International Accounting Standard, itu mewajibkan disclosure yang sangat ekstensif untuk provision. Karena di sini provision itu melibatkan ketidakpastian yang besar yang tidak bisa hanya dirangkum dalam satu angka di dalam laporan posisi keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan itu perlu memahami sifat, timing dan juga kemungkinan arus kas yang keluar. Nah, di sini ada 5 elemen yang wajib diungkap dalam disclosure. Yang pertama ada rekonsiliasi, yaitu perusahaan harus mewajibkan atau menyajikan rekonsiliasi saldo provision di awal tahun ke akhir tahun sebagai tambahan pemakaian, reversal, dan perubahan estimasi. Nah, lalu yang kedua ada deskripsi singkat tentang sifat kewajiban dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpastian dalam jumlah dan timing. Selanjutnya itu adalah indikasi timing yang diharapkan atas arus kas keluar ekonomi. Yang keempat itu pengungkapan tentang ketidakpastian terkait jumlah atau timing arus kas yang keluar. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan adanya penggantian dari pihak lain, misalnya klaim asuransi. Lanjut, saya akan membahas tentang accounting for loss and gain contingent. Contingency itu kondisi yang hasil akhirnya belum pasti karena masih tergantung kejadian yang di masa depannya. Dalam akuntansi, contingency ini bisa memungkinkan untuk kerugian maupun keuntungan. Contingent liabilities atau liabilitas kontingensi adalah kemungkinan kewajiban yang belum pasti terjadi atau jumlahnya belum bisa dihitung dengan pasti. Contohnya seperti gugatan hukum atau garansi piutang. Kalau kemungkinan perusahaan harus membayar itu besar, maka perusahaan harus mencatat provisi atau kewajiban. Tetapi kalau kemungkinan kecil, cukup diungkapkan di catatan laporan keuangan saja. Lanjut ada probabilitas dan perlakuan. Dalam IFRS, perlakuan akuntansi tergantung tingkat probabilitasnya. Kalau hampir pasti atau probable, maka diakui sebagai liabilitas. Kalau hanya possible, cukup di closure atau pengungkapan saja. Nah, sedangkan kalau remote atau sangat kecil, kemungkinannya tidak perlu untuk diungkapkan. Nah, pengungkapan liabilitas kontingensi. Perusahaan juga harus menjelaskan estimasi dampak keuangan, ketidakpastian pembayaran, dan kemungkinan penggantian dana dari pihak lain. Tujuannya supaya pengguna laporan keuangan memahami risiko yang dimiliki perusahaan. Kontingen aset adalah kemungkinan aset atau keuntungan di masa depan yang belum pasti terjadi. Contohnya seperti kemungkinan menang gugatan hukum atau penerima refund pajak. Lanjut ada perlakuan aset kontingensi. Aset kontingensi tidak boleh langsung diakui karena akuntansi memahami prinsip konservatif, jadi perusahaan tidak boleh terlalu cepat mengakui keuntungan. Kalau manfaat ekonominya baru probable hanya diungkapkan, tetapi kalau sudah virtually certain atau hampir pasti baru diakui sebagai aset. Selanjutnya ini ada presentation and analysis of liability related information. Nah, yang pertama ini di presentation of current liabilities. Jadi liabilitas lancar adalah kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi perusahaan. Biasanya dicatat sebesar nilai jatuh temponya. Lanjutnya ada contoh current liabilities ini. Contohnya adalah utang usaha, utang pajak, pinjaman jangka pendek, dan utang derivatif. Lanjut ada pengungkapan. Nah, perusahaan harus menjelaskan kewajiban yang dijamin aset, utang yang jatuh temponya diperpanjang, serta memberikan informasi yang cukup agar laporan keuangan transparan. Ada analysis of current liabilities.
Analisis liabilities penting untuk menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau likuiditas perusahaan. Lanjut ada current ratio. Current ratio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar menggunakan aset lancarnya. Nah, kalau rasionya tinggi, berarti perusahaan lebih mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Lanjut ada asset test ratio atau quick ratio, lebih ketat dibanding current ratio karena tidak memasukkan persediaan. Rasio ini fokus pada aset yang paling cepat dicairkan menjadi kas. Semakin tinggi asset test ratio, semakin baik kemampuan perusahaan membayar utang lancarnya dengan aset yang paling liquid. Jadi, kontingensi ini membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian, sedangkan analisis current liabilities ini membantu menilai kesehatan likuiditas sebuah perusahaan. Nah, ini merupakan beberapa lampiran rumus-rumus. Contohnya ada current ratio ini. Rumusnya current asset dibagi current liabilities. Kemudian ada asset test ratio ini. Asset test ratio sama dengan cash plus short-term investment plus net receivable dibagi current liabilities dan lain sebagainya. Baik, saya akan menjawab soal tersebut dari nomor yang pertama sampai yang ketiga. Nah, di sini Resto Nusantara membeli hak waralaba merek kuliner internasional senilai 8M pada 1 Januari 2023. Hak waralaba ini memiliki masa kontrak selama 8 tahun dan diamortisasi dengan metode garis lurus. Lalu karena adanya perubahan strategi bisnis, pada 1 Januari 2028, Resto Nusantara menjual sisa hak waralaba tersebut kepada pengusaha lain. Baik, di sini yang pertama kita disuruh mencari nilai amortisasi per tahunnya dari hak waralaba ini. Kita tinggal membagikan harga perolehannya dengan masa kontraknya. Maka didapatkan nilai amortisasi per tahunnya sebesar 1M. Lalu untuk mencari akumulasi amortisasinya, dikarenakan dia akan menjualnya pada 1 Januari 2028 dan dia membeli hak waralaba tersebut pada tahun 2023 di 1 Januari, maka akumulasinya itu selama 5 tahun. Jadi untuk mencari akumulasinya, kita tinggal mengalikan 5 tahun tersebut dengan 1M. Maka selama 5 tahun nilai akumulasi amortisasinya sebesar 5M. Lalu untuk mencari nilai bukunya per tanggal 1 Januari 2028, kita mengurangkan harga perolehannya dengan akumulasi amortisasinya. Maka didapatkan nilai bukunya per tanggal 1 Januari 2028 sebesar 3M. Terima kasih. Lanjut yang nomor 4, keuntungan atau kerugian penjualan hak waralaba. Diketahui harga jual hak waralaba sebesar 4,5M. Nilai buku hak waralaba per 1 Januari 2028 sebesar 3M. Nah, kita masuk ke perhitungannya. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi nilai buku sama dengan sebesar 4,5M rupiah dikurangi 3M rupiah sama dengan 1,5M rupiah. Jadi perusahaan memperoleh keuntungan sebesar 1,5 miliar rupiah. Lanjut yang nomor 5 ini, transaksi tersebut ini menguntungkan atau merugikan. Nah, transaksi tersebut ini menguntungkan bagi perusahaan karena harga jual hak waralaba ini lebih tinggi dibandingkan dari nilai bukunya. Pada soal P12 nomor 2, di sini perusahaan kolaboratoris ini adalah perusahaan riset, di mana mereka tidak menjual produk langsung, tapi mereka melakukan pengembangan teknologi, lalu didaftarkan sebagai paten. Setelah itu diberi lisensi ke produsen dengan sistem royalti. Nah, di sini kolaboratoris ini punya satu paten berharga, yaitu alat yang bisa mencegah polusi udara namanya precipitator. Di soal ini kita diminta untuk menghitung carrying value paten di 3 titik waktu yang berbeda. Carrying value sederhananya yaitu adalah nilai paten yang masih tersisa di buku setelah dikurangi dengan amortisasi.
Di sini, kolaborator ini mengasumsikan bahwa masa manfaatnya itu sebesar atau selama 17 tahun saat menerima paten presipitator awal. Nah, pada 1 Januari 2021, perusahaan itu merevisi perkiraan masa manfaatnya menjadi 5 tahun sisanya. Nah, lalu amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Dan tahun buku perusahaan itu berakhir pada 31 Sebelum kita Desember. Menghitung carrying value-nya, kita terlebih dahulu mengklasifikasikan bahwa nilai ini atau biaya ini dikapitalisasi atau dialokasikan sebagai langsung menjadi beban atau expense. Untuk biaya pertama itu pada atau tahun 2013 sampai dengan 2014, yaitu research conduct to develop precipitator. Nah, ini merupakan biaya fase riset murni yang hasilnya itu belum pasti, sebesar 384.000 termasuk biaya expense. Termasuk biaya yang dialokasikan sebagai expense. Lalu pada Januari 2015, yaitu Design and Construction of Prototype atau desain dan prototype, itu sebesar 87.600. Fase ini masih fase pengembangan dan di sini belum ada paten. Lalu untuk Maret tahun 2015 itu ada testing of model, di mana hal ini juga masih termasuk klasifikasi biaya expense. Pada Januari 2016, biaya ini atau biaya pengacara dan biaya pendaftaran paten secara langsung dikeluarkan untuk memperoleh paten. Nah, ini diperbolehkan untuk dikapitalisasi. Nah, maka untuk biaya di Januari 2016 itu termasuk dengan kategori biaya yang bisa dikapitalisasi sebesar 59.500. Lalu untuk pada bulan November tahun 2017, yaitu aktivitas engineering activity to advance design to manufacturing stage, di mana biaya engineering ini untuk memajukan desain ke tahap produksi, di mana paten sudah ada, dan biaya ini untuk meningkatkan nilai paten aset yang sudah ada. Nah, maka biaya ini bisa dikapitalisasi sebagai tambahan nilai paten. Lalu pada Desember 2018, legal fees to successfully defend patent, yaitu biaya untuk mempertahankan aset intangible yang sudah ada. Maka kita kategorikan sebagai biaya yang bisa dikapitalisasi. Lalu pada April 2019 itu development cost modification design, di mana royalty contract itu sudah ada per Maret 2019. Maka artinya paten sudah mencapai economically viable, di mana biaya modifikasi desain ini setelah titik tersebut bisa dikapitalisasi. Lalu yang terakhir itu bulan Juli 2021, yaitu legal fees unsuccessful suit. Itu meskipun ini biaya legal, tetapi gagal dalam pengadilan sehingga tidak ada nilai atau tidak ada manfaat masa depan yang dihasilkan. Maka biaya ini dikategorikan sebagai langsung menjadi beban atau langsung expense. Setelah mengetahui klasifikasi dari biaya-biaya tersebut, kita bisa masuk ke perhitungan poin A, yaitu carrying value patent pada 31 Desember 2016. Per 31 Desember 2016 itu baru ada satu biaya paten yang masuk atau yang bisa dikapitalisasi, yaitu pada Januari 2016 sebesar 59.500. Nah, di sini karena Januari itu sebelum 1 Juli, maka bisa diamortisasi penuh di tahun 2016. Di sini 59.500 dibagi dengan 17 tahun. Yaitu perkiraan useful life-nya selama 17 tahun. Nah, lalu hasilnya itu sebesar 3.500 per tahun. Untuk perhitungan carrying value-nya, patent cost tadi sebesar 59.500 dikurangkan dengan akumulasi amortisasinya sebesar 3.500. Ya, maka carrying value pada 31 Desember 2016 itu sebesar 56.000. Kemudian di bagian B kita diminta untuk mencari carrying value per 31 Desember 2020. Langkah pertamanya itu kita hitung dulu biaya dikapitalisasi. Nah, dari soal ada beberapa pengeluaran seperti di Januari 2016 itu sebesar 59.500 Hong Kong dolar. Nah, kita pindahkan, kita masukkan nilainya. Kemudian di November 2017 itu sebesar 81.500 Hong Kong dolar. Di Desember 2018 sebesar 42.000 Hong Kong dolar, dan di April 2019 itu sebesar 49.000 Hong Kong dolar. Nah, semua biaya ini
sudah diklasifikasikan sebagai biaya paten. Jadi kita tinggal jumlahkan. Jadi total biaya yang dikapitalisasi adalah 232.000 Hong Kong dolar. Selanjutnya, kita hitung amortisasi per tahun. Karena ini menggunakan metode garis lurus dengan umur manfaat 17 tahun, maka amortisasi itu dihitung dengan membagi biaya dengan 17 tahun. Sekarang kita hitung per tahun secara bertahap. Tahun 2016 itu hanya ada biaya 59.500 Hong Kong dolar. Jadi amortisasinya itu 59.500 dibagi dengan 17, yaitu kita dapati 59.500 dibagi dengan 17, jadi kita dapat 3.500. Tahun 2017 itu masih menggunakan biaya yang sama, belum masuk tambahan November untuk tahun penuh, jadi amortisasinya itu tetap 3.500. Kemudian di tahun 2018 di sini sudah ada tambahan dari 2017, jadi total biaya menjadi 59.500 ditambah dengan 81.500 sama dengan 141.000 Hong Kong dolar. Jadi diamortisasikan 141.000 dibagi dengan 17, yaitu 8.294. Di tahun 2019 itu ditambah lagi biaya Desember 2018 dan April 2019, jadi total biaya 59.500 ditambah dengan 81.500 tambah dengan 42.000 dan tambah 49.000 sama dengan 232.000. Jadi amortisasinya 232.000 dibagi dengan 17, yaitu 13.647. Tahun 2020 itu tetap menggunakan total biaya penuh, jadi amortisasinya juga 13.647.000 Hong Kong dolar. Terakhir kita hitung carrying value 31 Desember 2020, yaitu kita hitung carrying value per 31 Desember 2020, yaitu total biaya dikurangi dengan akumulasi amortisasi dari tahun 2016 sampai 2020. Jadi kita dapati total biaya dikapitalisasinya tadi 232.000 dikurangi dengan 42.588, jadi carrying value-nya itu sebesar 189.412 Hong Kong dolar. Kemudian bagi yang C itu kita diminta menghitung setelah adanya revisi sisa bermanfaat. Yang pertama kita hitunglah amortisasi per tahunnya, yaitu sebesar 189.412 Hong Kong dolar dibagi dengan 5 tahun, yaitu 37.882. Nah, kita masuk ke carrying value, kita cari carrying value 31 Desember 2023. Carrying value, kita masukkan carrying value Desember 31 2020 itu sebesar 189.412 dan amortisasi 2021 sampai 2023 itu 37.882. Nah, sehingga dikurangi, jadi dapatnya itu sebesar, jadi kita dapati 75.765 Hong Kong dolar untuk carrying value di 31 Desember 2023. Baik, di sini saya akan menjawab soal dari P12.3. Di sini soalnya yang berbunyi akuntansi untuk waralaba, paten, dan merek dagang. Yang pertama yaitu adalah informasi mengenai aset tak berwujud Sandro SA adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2022, Sandro menandatangani perjanjian untuk beroperasi sebagai penerima waralaba dari Hasian Copy Service dengan biaya waralaba awal sebesar 75.000 dolar. Dari jumlah ini, 15.000 dolar dibayarkan saat perjanjian ditangani dan sisanya dibayar dalam pembayaran tahunan sebesar 15.000 setiap tahun mulai dari 1 Januari 2023. Nah, perjanjian ini menyatakan bahwa pembayaran di muka tidak dapat dikembalikan dan tidak ada layanan lanjutan yang diperlukan dari pemberi waralaba. Nilai kini pada tanggal 1 Januari 2022 dari 4 pembayaran tahunan yang didiskontokan sebesar 14% suku bunga implisit untuk jenis pinjaman ini dan 43.700. Perjanjian juga menyatakan bahwa 5% dari pendapatan waralaba harus dibayarkan setiap tahun kepada pemberi waralaba. Nah, pendapatan dari waralaba untuk tahun 2022 adalah 900.000 dolar. Sandro memperkirakan umur manfaat waralaba adalah 10 tahun. Poin yang kedua yaitu Sandro mengeluarkan biaya sebesar 65.000 dolar untuk kegiatan eksperimental dan pengembangan di laboratoriumnya untuk mengembangkan paten yang disetujui pada tanggal 2 Januari 2022. Nah, biaya hukum dan biaya lainnya terkait dengan pendaftaran paten berjumlah 17.600.
Sandra memperkirakan umur manfaat dari paten tersebut adalah 8 tahun. Namun, paten tersebut belum menunjukkan kelayakan ekonomi. Yang ketiga, sebuah merek dagang dibeli dari perusahaan Shanghai sebesar $36.000 pada tanggal 1 Juli 2019. Nah, pengeluaran untuk litigasi yang berhasil dalam membela merek dagang sebesar $10.200 dibayarkan pada 1 Juli 2022. Sandro memperkirakan umur manfaat merek dagang tersebut adalah 20 tahun sejak tanggal perolehan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dari P12.3 Accounting for Franchise, Patent and Trademarks. Poin yang A yaitu laporan aset tak berwujud per 31 Desember. Jadi di sini aset tak berwujudnya ada 3, yaitu ada waralaba, paten, dan juga merek dagang. Pertama kita mulai dari waralaba dengan komponen biaya uang muka dan juga 4 kali pembayaran. Uang mukanya sebesar 15.000. Kemudian untuk 4 kali pembayaran dengan nominal 43.700. Jadi didapatkan biaya perolehan sebesar $58.700 dengan umur manfaat diketahui sebelumnya yaitu 10 tahun. Jadi amortisasi tahunannya sebesar 5.870 didapatkan dari biaya perolehan dibagi dengan umur manfaat. Jadi untuk akumulasi amortisasi aset tak berwujud waralaba yaitu sebesar 5.870. Kemudian untuk nilai tercatat ini didapatkan dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Jadi 58.700 dikurangi dengan 5.870 menghasilkan 52.830. Baik, kita lanjut ke aset tak berwujud yang kedua yaitu paten. Dengan biaya legal dan pendaftaran diketahui tadi $17.600. Jadi untuk biaya perolehan tetap karena hanya ada satu komponen biaya. Kemudian dengan umur manfaat diketahui sebelumnya yaitu 8 tahun. Jadi untuk umur manfaat 8 tahun amortisasi tahunannya didapatkan dari 17.600 dibagi 8 yaitu $2.200. Kemudian untuk akumulasi amortisasi aset tak berwujud paten yaitu adalah 2.200. Kemudian untuk nilai tercatat sama seperti sebelumnya didapatkan dari biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi yaitu 17.600 dikurangi dengan 2.200. Jadi hasilnya adalah 15.400. Selanjutnya kita beralih ke aset tak berwujud yang terakhir yaitu merek dagang dengan pembelian sebesar 36.000 dan juga digitasi sukses yaitu 10.200. Jadi didapatkan biaya perolehan sebesar 46.200. Dengan umur manfaat 20 tahun seperti yang diketahui sebelumnya, yaitu amortisasi tahunannya didapatkan 2.300. Nah, untuk akumulasi amortisasi untuk merek dagang ini berbeda dengan aset tak berwujud sebelumnya, waralaba ataupun paten, karena di sini merek dagang hanya digunakan untuk pada tahun 2019 itu hanya setengah tahun, yaitu dihitung dengan 2.310 ini dikalikan dengan 1/2 tahun, setengah tahun untuk 2019, sedangkan pada tahun 2020, 2021, dan 2022 itu penuh, 1 tahun penuh yang diasumsikan sebesar 2.310. Jadi perhitungannya yaitu G11 ini 2.310 ini dikalikan dengan setengah tahun. Kemudian baru ditambahkan dengan 2.310 dikalikan untuk 3 tahun, yaitu pada tahun 2020, 2021, dan juga 2022, menghasilkan akumulasi amortisasi sebesar $8.085. Kemudian untuk nilai tercatat sama dengan sebelumnya, yaitu biaya perolehan 46.200 dikurangi dengan akumulasi amortisasi menjadi 38.115. Nah, di sini kita dapat mengetahui total dari biaya perolehan aset tak berwujud yaitu 122.500. Kemudian untuk total akumulasi amortisasi itu sebesar $16.155 dan juga nilai tercatat sebesar $106.345.
Soal selanjutnya yang B, beban yang muncul pada income statement tahun 2022. Jadi angkanya ini beberapa berasal dari tabel soal yang bagian A. Di sini beban yang pertama ada beban amortisasi waralaba sebesar 5.870 sudah diketahui. Lalu yang kedua ada beban royalti waralaba. Kalau ini sudah diketahui dari soal, yaitu 5% dikali dengan 900.000. Jadi totalnya itu sebesar 45.000. Lalu beban yang selanjutnya ada beban research and development sudah diketahui di soal sebesar 65.000. Lalu beban yang selanjutnya ada beban amortisasi paten. Ini kita tinggal lihat di tabel yang soal A sebesar 2.200. Lalu beban yang terakhir ada beban amortisasi merek dagang. Sudah diketahui juga sebesar 2.310. Jadi total beban tahun 2022 yang diperoleh dari penjumlahan seluruh amortisasi dan biaya yang langsung dibebankan ke income statement sebesar 120.380